Dalam perjalanan iman kita mungkin mengalami kebosanan, seperti halnya bangsa Israel yang berjalan selama 40 tahun di padang gurun. Rasanya seperti perkara-perkara yang sama, terus berulang, dan berulang 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Tuhan berkata, "Peganglah teguh pada kebenaran hingga akhir, sampai aku datang." Pasti ada alasan untuk mengatakan hal ini, bukan? Mari kita buka kitab Wahyu pasal 3. Pasal 3 ayat 10. "Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah, apa yang harus kita pegang? Peganglah apa yang ada padamu." Itu karena setan pasti akan menciptakan situasi di mana kita tidak dapat berpegang teguh. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sekiranya mereka bertahan 1 hari lagi, atau bahkan 2 hari lagi, atau 1 bulan lagi, mereka bisa saja berada dalam posisi untuk mengambil bagian dalam kemuliaan itu. Bayangkan berita malang yang terjadi ketika mereka tiba-tiba meninggalkan segalanya, menyatakan bahwa hal itu terlalu berat dan tak tertahankan. Karena Jiang Zia adalah orang terkenal, dia banyak dibicarakan oleh banyak orang. Dahulu kala, di dinasti YouCina, ada seorang pria bernama Jiang Zia. Bahkan pada usia 80, ia selalu ditemukan memancing di tepi sungai. Istrinya menjadi marah, berpikir, haruskah aku menghabiskan hidupku mengurus suami yang tidak mampu? Dia selalu pergi ke sungai untuk memancing, tidak pernah mempertimbangkan jabatan. Jika suaminya berusia 80 tahun, istrinya juga tidak akan berusia muda. Pada usia tersebut, ia meninggalkan suaminya dan keluar dari rumah. Saat itu, Raja dinasti Shang sedang menjalankan tirani yang kejam, sehingga membuat Raja Wen dari You berpikir, ini adalah kesempatan untuk menyerang dan menaklukkan dinasti Shang, sehingga ia mulai mengumpulkan orang-orang berbakat. Kemudian, setelah menjalani 3 hari pemurnian, dia pergi menemui Jiang Zia. Setibanya di sana, ia memang menemukan bahwa Jiang Zia bukanlah orang biasa, jauh melampaui rumor yang ia dengar. Karena itu, dia langsung menjelaskan rencananya dan menunjuk Jiang Zia sebagai panglima besar untuk memimpin serangan terhadap dinasti Shang. Selama 80 tahun hidupnya, Jiang Zia menggunakan berbagai strategi militer yang telah dikuasainya. Secara efektif memimpin seluruh pasukan dan akhirnya menaklukkan dinasti Shang. Setelah perang berakhir, Raja Wu merenungkan, bagaimana aku dapat membangun sistem tata usaha di negara ini untuk secara efektif memerintah tanah yang luas ini? Jadi, dia memutuskan untuk membagi negara, menugaskan setiap orang sebuah wilayah, dan menciptakan apa yang dikenal sebagai negara bagian, sehingga para menteri dapat mengurus tanah mereka. Sistem tata usaha ini didirikan untuk bertahan melawan musuh dan serangan asing. Raja Wu berpikir, siapa yang memberikan pengabdian terbesar dalam penaklukan dinasti Shang? Dia menyadari bahwa itu adalah Jiang Zia. Oleh karena itu, dia menganugerahkan negara Qi kepada Jiang Zia. Jiang Zia langsung menjadi pendiri negara Qi. Dengan begitu, banyak orang yang sedang mengiringinya dalam perjalanan ke negara Qi. Istri yang telah meninggalkan rumahnya berpikir, aku akan segera menjadi bangsawan karena suamiku telah menjadi tuan. Maka, dengan penuh kegembiraan, dia menari-nari mengikuti pawai dan mengatakan, saya adalah istri Anda yang telah mendukung Anda selama ini. Itu adalah permintaan untuk diperlakukan sebagai istrinya. Dia meminta untuk membawa semangkuk air. Tiba-tiba, ketika Jiang Zia menuangkan air ke tanah, dia meninggalkan perkataan ini.
Sekiranya Anda dapat mengumpulkan air ini dan menaruhnya kembali ke dalam mangkuk, maka aku akan mengakui Anda sebagai istriku. Dapatkah Anda menaruhnya kembali ke dalam mangkuk? Karena dia gagal bersabar hingga akhir, maka kehilangan kesempatan mulia untuk menjadi bangsawan. Hasil yang sangat disesalkan terjadi. Setelah itu, sebagai penguasa Qi, Jiang Zia membutuhkan penerus untuk memperkuat kekuasaan negara, jadi dia mengambil istri baru, sehingga negaranya menjadi sangat makmur dan kemudian menjadi salah satu negara yang paling kuat. Hal yang sama juga berlaku pada iman kita. Barang siapa bertahan sampai akhir, ia akan diselamatkan. Berkat Tuhan menyertai mereka yang bertahan sampai akhir. Ada banyak ajaran dalam Alkitab mengenai hal ini. Jangan pernah kehilangan iman kita, apapun kesulitan yang kita hadapi. Berharap bahwa kita akan selalu berusaha untuk menjadi orang yang tidak pernah menyerah pada kerajaan sorga dalam situasi apapun. Saya ingin mengakhiri khotbah. Terima kasih banyak.